Di IC Talk. Mohon maaf Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai citizen, welcome back di podcast DIC Talk. Hari ini bersama Risti sebagai host pada hari ini yang sudah kedatangan 3 narasumber yang sangat luar biasa. Hari ini kita akan membahas terkait Sinovation. Untuk citizen yang mungkin belum tahu apa sih Sinovation itu adalah kompetisi inovasi yang pada tahun itu sebagai bagian dari rangkaian HUT ke-33 tahun Survei Indonesia. Nah, siapa narasumber kita pada hari ini? Kita silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dari yang sebelah kanan. Ya, halo citizen. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Amelia Majid. Nanti panggil Amel aja. Aku dari divisi PMI Sustainability, dari divisi pemasaran dan pengembangan perusahaan. Oke. Tapi kayaknya PMI Sustainability sekarang udah jadi divisi sendiri ya? Iya. Oke. Kalau Mbak Amel tuh dulu background pendidikannya tuh di mana sih? Kalau aku kebetulan S1, jurusannya Teknik Lingkungan. Oke. Jadi Oke. Marilah ya. Anaknya udah lingkungan banget ini. Wow, nice. Dari Universitas Indonesia. Oh, oke. Masuk DSI tahun berapa nih? Baru tahun kemarin. Wow. Jadi aku anak baru sebenarnya. Anak baru tapi udah ini ya, maksudnya udah berprestasi ya, luar biasa banget ya. Oke, kita lanjut ke sebelahnya. Oke. Hai citizen, perkenalkan nama aku Satrio Fatur Rahman dari DBS Oil Gas and Renewable Energy. Sekarang sih saya jadi staf operasi di pekerjaan verifikasi biodiesel. Mungkin singkat pekerjaannya itu kira-kira kita sebagai PT Super Indonesia itu melakukan verifikasi pencampuran solar dan biodiesel di seluruh Indonesia. Jadi mungkin kalau teman-teman yang punya mobil pakai mesin diesel, nah itu solarnya udah dicampur semua. Oh, oke. Kalau background pendidikannya Mas? Oke, untuk background pendidikannya sendiri, saya dari S1 Geografi Universitas Indonesia. Oh, oke. Sama ya. Oke, kita geser ke sebelahnya. Halo citizen, perkenalkan aku Syifa Malia, dipanggil Syifa aja kalau untuk jabatan sekarang Eksekutif Asisten Direktur SDM di Sekretariat Perusahaan. Mbak Syifa dulu kuliah di mana sih? Kalau S2-nya di UI juga. Di UI juga di jurusan Inovasi dan Entrepreneurship. Kalau S1-nya di BINUS. Oh, oke. Ini dia adalah 3 narasumber kita pada hari ini yang merupakan perwakilan ya. Jadi Sinovation ini di dalam satu timnya ada 3 ya, betul ya? Betul. Nah, ini adalah perwakilan dari juara 1, juara 2 dan juara 3. Mengawali podcast kita pada hari ini yang membuat saya penasaran, apa sih yang maksudnya membuat kakak-kakak ini tuh tertarik untuk ikutan Sinovation, karena kan itu tuh merupakan kompetisi yang sengit dan luar biasa ya, karena kita udah ngobrol udah inovasi gitu. Maksudnya apa sih yang menjadi alasan utama selain hadiah? Karena kalau hadiah itu pasti. Oke, dari Mbak Mel dulu mungkin. Ya, jadi kalau awal mulanya gitu ya, itu kan sebenarnya kalau dari aku pribadi emang orangnya suka riset, suka research gitu kan. Terus belakangan ini gitu ya, sebelum ada Sinovation aku ngerasa kerjaan aku mikir tapi kayak gitu-gitu doang gitu kan. Sampai akhirnya ada perlombaan Sinovation, terus ngerasa ini kayaknya aku bisa mikir ke topik-topik yang lain yang emang di luar pekerjaan gitu kan. Terus baru mikir tuh sampai situ doang, kayak minat nih tapi belum nemu temennya siapa. Akhirnya aku kontak Mas Hansen. Mas Hansen itu ternyata tertarik juga untuk ikut Sinovation karena Mas Hansen kurang lebih kita minatnya sama nih, sama-sama suka riset, sama-sama suka baca gitu kan. Dan yaudah tuh baru 2 orang, dan orang terakhir yang aku approach adalah Mas Rido. Jadi alasan kenapa approach Mas Rido sebenarnya karena di beberapa pekerjaan lain kan juga aku kerja bareng dia gitu ya, dan aku melihat
Mas Rido ini kalau misalnya dimintakan pendapat gitu ya, terutama tentang regulasi, tentang kelembagaan itu knowledge-nya udah bagus banget gitu kan. Jadi ya udahlah, aku tarik aja Mas Rido sebagai tim. Mungkin kayak gitu kali ya, simpel minat aja sih, terus ngeliat ya itulah posternya sungguh ini ya. Sungguh menggugah hati ya. Ada gambar-gambar di situ ya. Oke, kalau Mas Satrio gimana? Oke, sebenarnya sih kalau dari saya pribadi, saya ngeliat posternya itu udah sangat tertarik banget untuk Foundation Innovation karena ke luar negerinya kan, Eropa lagi kan. Nah, jadi sebenarnya tapi selain itu sih saya pribadi tuh memang dari tahun lalu ikut Asian Innovation, memang saya tuh pengen ngembangin terutama sih produk-produk yang ada di oil and renewable energy seperti itu. Jadi saya pengen menyuarakan ide saya, kira-kira ide saya ini bisa diterima nggak, terutama oleh direksi kan seperti itu. Dan ya selain itu juga awalnya sih tadinya saya ini satu tim dengan Mas Tejo sebagai ketua dan Mas Sena sebagai anggota tim. Awalnya tadi tuh saya mau maju sebagai ketua dengan ide saya sendiri, tapi sebelum saya maju, saya tuh coba diskusi dulu dengan Mas Tejo karena Mas Tejo ini rekan diskusi saya juga. Jadi pas saya ngajuin ide saya, ada diskusi dengan Mas Tejo dan Mas Sena, dan melihat tema sustainability, saya melihat kayaknya kita berembuk. Akhirnya kita menentukan kalau misalkan temanya yang dipakai Mas Tejo lah yang sebenarnya cocok dan bisa menjadi juara di tema tahun ini seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ke Mbak Syifa nih. Mbak Syifa gimana? Ya awalnya tuh karena KPI naik panggung. Karena tahun lalu tuh kan cuma juara harapan gitu ya, cuma muncul mukanya aja. Oh, gitu jadi Mbak Syifa tuh udah ikutan 2 kali ya? Ya udah ikutan 2. Oke. Mas Satrio juga? Iya, saya juga. Mbak Mel belum ya? Belum akhir ya waktu itu ya. Sekali masuk SI. Oke. Kayak berangkat dari kayaknya seru nih HUT SI naik panggung gitu kan, terus kayak coba nyari-nyari temen-temen yang kelihatannya ambis gitu, terus kayak dikontak sama Ayu gitu. Jadi di sini aku ada 3 tim, ada 3 anggota. Yang pertama aku Ayu dari DP3 dari PMI Sustainability, sama ada Mbak Fajar. Terus ngobrol berdua sama Mbak Ayu, tapi kan kita backgroundnya tuh bukan teknik banget kan. Yang satu anak bisnis, satu lagi anak akuntansi gitu kan, kayak topik sustainability apa yang bisa kita bawa gitu kan. Terus saat itu kayak oh ya udah kita cari anak PMI Sustainability lain nih yang kira-kira bisa diajak diskusi. Terus ya udah akhirnya terbentuk tim itu dengan topik yang sebenarnya walaupun yang satu Mbak Fajar juga orang sustainability, tapi kan anak teknik arsitektur ya, teknik arsitektur gitu. Sebenarnya agak kayak maju mundur gitu kan, kayak kalau kita ditanya juri kita jawab apa ya guys gitu. Kan kayak ada pertanyaan kayak gitu kan, tapi kayak ya udah dicoba aja gitu. Dengan sama sih kita tuh 3-3-nya tahun lalu juga nyoba tapi nggak menang, terus 3-3-nya kayak nggak bisa guys, kita harus tahun ini naik panggung gitu kan, bersama dengan rekan-rekan saya yang sangat ambi dan luar biasa. Semoga keambisan itu tertular ya. Nah, kalau tadi kita bicarakan penjurian, kalau proses penjurian innovation ini berangkat dari mana sih? Maksudnya diawali dengan apa, terus dilanjutkan dengan apa tuh? Boleh nggak diinfo ke aku? Siapa nih ya? Mbak Syifa kali ya, boleh. Awalnya tuh kita kirim proposal dulu gitu, ada minimal ada maksimal slide. Di situ kita kayak sebenarnya baru ide dasar kita aja gitu ya, kerangka proposal kita seperti apa. Terus abis itu ada penjuriannya dari internal. Terus diumumin tuh waktu itu yang ngedaftar tuh sekitar 22 atau 23 proposal. Ya, terus abis itu di seleksi akhirnya kekumpul 5 finalis. Terus dari 5 finalis itu kita ada workshop ya bareng-bareng di situ, kerja sama BINUS. Terus abis itu promosi kampus dulu. Terus abis itu dari situ akhirnya kita final pitching, ada direktur, ada direksi juga ya di situ jadi juri. Terus di situ diumumin ya 3 besarnya siapa pas HUT. Oke. Tapi kita juga jurinya ada dari eksternal kan kalau nggak salah ya, betul ya. Jadi semua itu fair ya. Fair tidak banget. Ada aku memihak kamu. Enggak, kita nggak ada. Oke. Kan pastinya dalam mengumpulkan ide-ide itu tuh susah ya, karena kan ada 3 kepala nih. Maksudnya kayak kita ngobrol aja kayak menurut gue tuh nggak kayak gitu. Menurut gue nggak gini. Itu tuh gimana sih proses kalian tuh bisa menemukan dan memilih tema tersebut gitu? Ada nggak sih maksudnya kayak perselisihan atau kayak nggak bisa, ini harusnya ini harusnya seperti ini gitu. Kalau dari timnya Mbak Amel gimana?
Jadi kalau dari aku itu kan ada bertiga ya, ada aku, Mas Hansen sama Mas Rido, dan kebetulan yang memang di awal gitu ya yang lebih aktif untuk diskusi tentang ide itu adalah aku sama Mas Hansen. Dan lucunya adalah kita diskusi tema itu nggak pernah ketemu langsung sebenarnya, karena walaupun kita bertiga ada di satu divisi gitu ya, tapi banyak kemana-mana, banyak dinas gitu. Jadi mau nggak mau semuanya tuh di grup WhatsApp. Dan yang namain grup WhatsApp itu kalau nggak salah Mas Hansen, namanya tuh Bismillah berangkat Iqrob. Jadi udah berdoa banget dari awal sebelum bikin proposal. Ada beberapa tema memang terkait dengan sustainability, khususnya kalau Mas Hansen itu kan karena backgroundnya karbon, jadi banyak ngusulin idenya tentang karbon. Kemudian kalau dari aku pribadi, karena aku sebenarnya walaupun backgroundnya teknik, tapi aku beberapa kali ikut project yang ada unsur ekonominya kayak gitu. Dan sedangkan kayak kita mau nih nge-matchin antara punyanya Mas Hansen sama punyaku gitu kan. Bahkan ada beberapa ide lain juga kayak tentang komoditas atau tentang hal-hal lain, pengolahan sampah. Itu kayak kayaknya kurang kurang bisa diterima pasar lah kalau idenya cuma basic gitu kan. Akhirnya kurang lebih kayak diskusinya itu cuma satu hari satu malam gitu. Ya udahlah kita langsung nentuin tema aja. Ya udah akhirnya tema proposal kelompok aku tuh tentang sirkular ekonomi. Kayak gitu. Karena untungnya Mas Hansen juga S2-nya dia tesisnya tentang itu, dan aku juga punya background yang sama di sirkular ekonomi. Jadi kayak ya udahlah, at least dari 3 orang ada 2 orang yang paham tentang temanya. Jadi kayak gitu aja sih ya. Terus pas udah ketemu nih temanya nih. Sekarang itu kayaknya kita disuruh buat kayak proposal gitu ya. Nah, betul. Untuk pengerjaannya itu berarti keroyokan juga tuh. Iya, keroyokan. Nah, at least udah mulai bikin outline dulu, karena kan kalau untuk outline udah ada panduannya di poster ya kalau nggak salah ya. Kayak maksimal berapa slide, terus konten isi slide-nya itu apa aja. At least nulis itu dulu, terus baru deh kita sama-sama keroyokan bareng sambil WhatsApp call juga sebenarnya. Kerjainnya sambil diskusi di WhatsApp call sampai bikin Google Meet atau Zoom untuk ngerjain di situ. Kalau timnya Mas Satrio gimana? Kalau timnya saya sendiri memang awalnya waktu pas pengumuman itu masih mikirin temanya sendiri-sendiri. Jadi saya juga belum ketemu Mas Tejo, saya belum ketemu Mas Sena, saya punya tema sendiri tapi lagi nyari tim waktu itu. Terus kayaknya pas minggu sebelum pengumuman penutupan deh, itu baru tuh sempat coba konsultasi sedikit buat mastiin tema saya. Nggak taunya ternyata Mas Tejo dan Mas Sena juga kekurangan tim. Di situ tuh mulai diskusi, kebetulan diskusinya itu kalau mirip lah, kita kan sering dinas ya, kebetulan proyeknya juga beda-beda, jadi sempat by WA terus dia ngasih tahu Mas Tejo, kita kurang tim nih Mas Satrio, boleh join nggak? Oke, tapi kita coba diskusi dulu ya tema mana yang terbaik. Nah di situ dari backgroundnya Mas Tejo dari developer dari divisi oil gas dia punya tema sendiri, terus dari Mas Sena dengan tema kelistrikan punya tema sendiri, saya dari biodiesel punya tema sendiri. Jadi di situ coba diskusi ya mirip lah dari WA group, Zoom, bahkan untuk pembuatan paparannya sendiri kita H-1 itu Mbak baru. Jadi pas deadline-nya SKS ya. Kita tunggu semalam ya. Iya, karena memang mikirin temanya sih gampang. Mau mikirin tema kan ya kita bisa punya tema sendiri, tapi untuk merembukan mana yang terbaik, kekurangan, SWOT-nya lah ibaratnya, itu baru di H-1. Oke, ini kita submit. Oke. Kalau Mbak Syifa gimana? Waktu itu kan balik lagi ya, kita bertiga tuh nggak punya background, bukan anak teknik banget gitu. Terus kayak yaudah kita coba baca research gitu sih dari rencana aksi nasional badan-badan terkait tuh, mereka tuh sebenarnya isunya tuh lagi bahas apa sih gitu. Nah sebenarnya tuh masalahnya itu ditemukan bukan saat kita mencari topiknya, tapi saat kita menemukan topik ternyata sama kayak kayak kelompok Mbak Amel gitu kan. Terus kayak kok sama ya bahasnya sirkular ekonomi juga gitu. Terus kayak di situ sih tantangannya gimana kita kayak ya udah kita coba break terus lagi kayak apa yang bisa kita ngebedain sama timnya Mbak Amel gitu. Berarti mengambil POV yang beda dari timnya Mbak Amel ya? Iya betul. Topiknya sama terkait sirkular ekonomi, tapi kita coba deh beyond dari itu gitu. Ya udah kita akhirnya ngambil topiknya tuh circular create value system. Jadi kita coba lagi kan kalau misalkan Mbak Amel tuh mungkin
lebih kepada circular ekonominya banget. Di sini kita tuh nambahin added value. Sebenarnya tuh bisnis PTSI sekarang tuh bisa dikembangin dari aspek circular ekonominya tuh dari aspek mana aja sih gitu. Jadi berangkat dari situ akhirnya kita ketemu kayak oh yaudah kita bahas circular create value system aja sih gitu. Tapi aku tuh lumayan sering ya waktu proses persiapan itu tuh aku lumayan sering melihat tim yang bersifat tuh ada di lantai 4 terus kayak serius banget. Itu sampai malam ya kayak ngapain sih nih orang gitu. Bener banget udah serius. Alhamdulillah juara akhirnya di balik keseriusan luar biasa. Nah, boleh gak sih Mbak Amel tuh ceritain sebenarnya tuh di proposal itu menjelaskan tentang apa? Maksudnya ada pengembangan dan terkait produk apa sih buat biar teman-teman tuh tahu apa aja nih yang di ini sama si juara 1 ini ya. Ya jadi sebenarnya backgroundnya sih karena aku kan dari PMI Sustainability ya, dan kebetulan juga banyak gitu ya beberapa kali juga ketemu dengan klien ngebahas tentang ESG, tentang sustainability atau tentang pengelolaan sumber daya mereka. Nah banyak dari klien itu mereka suka mengeluhkan gitu ya atau nge-raise isu tentang bagaimana sih sebenarnya cara untuk mereka bisa ngelola resources. Dan ujung-ujungnya adalah sebenarnya baik lagi ya tentang pengelolaan sampah, pengelolaan limbah. Jadi mereka mau sebenarnya kan masalah utamanya itu kan di hilirnya ya, sampah banyak, limbah banyak. Nah itu gimana caranya biar mengurangi itu. Tapi untuk mengurangi itu kan sebenarnya kita harus ngelihat kayak POV yang lebih luas kan, which means gimana caranya untuk memilih sumber daya yang baik gitu ya, dari bahan baku, dari cara pengiriman dan segala macam. Nah akhirnya sebenarnya ide dari situ sih kita mencoba memposisikan diri gitu ya sebagai konsultan atau advisor kepada klien. Oh ternyata lo bisa loh untuk mengefisienkan bisnis perusahaan, tapi yang dilakukan itu cukup sederhana, yaitu perencanaan di awal. Jadi makanya ngambil tema ya circular economy itu. Jadi di proposal itu sebenarnya menceritakan mulai dari bagaimana caranya si klien ini kira-kira memilih project gitu ya, atau memilih pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan, terus juga dari tingkat efisiensi project itu seberapa gitu ya, termasuk dengan penggunaan sumber daya, sampai pada akhirnya bisa dihitung sebenarnya dari setiap upaya efisiensi tersebut nilai rupiah yang bisa dihemat itu seberapa. Jadi ke arah sana sebetulnya. Yang ada di proposal aku. Kalau di Mas Satrio gimana nih? Kalau di saya sendiri sih memang latar belakangnya itu setelah diskusi panjang yang tadi saya ceritakan, memang lebih melihat Indonesia ini tuh punya target net zero emission. Dari pemerintah itu dia targetnya tahun 2060 tuh udah net zero emission, dan perusahaan-perusahaan energi dalam Indonesia tuh disupport untuk berubah dari energi non renewable menjadi renewable energy. Dari situ kita melihat peluang tersebut. Terus kita juga ngelihat dari RPJMN perusahaan-perusahaan non renewable energy itu mau transisi, tapi memang mereka punya tantangan-tantangan seperti itu. Nah dari situ kita coba lihat target-target perusahaan itu, salah satunya yang jadi tema kita ini di perusahaan listrik negara di PLN, dia punya net zero emission, di mana beberapa produk seperti transmission green line transmission, terus dari dieselization dan lain-lain banyak sih. Nah lalu dari situ kita coba membuat sebuah tema di mana kita membuat end-to-end service konsultasi dari non renewable energy menjadi renewable energy seperti itu. Dan project yang kita tawarkan itu adalah di dieselization dari PLTD menjadi perusahaan listrik bauran seperti itu. Jadi bisa jadi tenaga surya, tenaga bauran lainnya, terus misalkan ombak dan lain-lain. Nah, salah satu yang kami ambil ini di sini adalah perubahan dieselization dari perusahaan diesel PLTU diesel menjadi PLTS, perusahaan listrik tenaga surya. Di sini kita punya 5 produk, dari feasibility study, terus dari set assessment, mapping, asset management, serta testing dan commissioning seperti itu. Nah, jadi kita membantu perusahaan berubah dari non renewable menjadi renewable energy. Dan di sini kita juga bisa lihat bahwa untuk membantu perusahaan itu dari segi konsultasinya dan inspeksinya kita bisa mendapatkan revenue yang cukup besar seperti itu. Tapi kayaknya
jangan di spill dulu ya. Oke. Soalnya kalau saya cerita full proyek saya di sini kayaknya butuh waktu kemarin 15 menit lebih sendiri seperti itu. Oke. Nah, kalau juga udah buru iya. Lu kalau larian ya. Kalau Mbak Syifa gimana? Mungkin sama kayak Mbak Amel ya. Iya, mirip ya. Mirip gitu. Cuma mungkin buat teman-teman gitu yang masih penasaran sebenarnya circular economy itu apa sih gitu. Sebenarnya circular economy itu nanti Mbak Amel yang lebih ahli gitu ya mungkin menambahkan. Sebenarnya tuh circular economy itu prinsipnya ada, misalkan contohnya tuh ini pasti jokes anak-anak PMI Sustainability gitu ya. Ada perusahaan punya limbah minyak jelantah terus ya kan. Terus tadi itu minyak jelantahnya itu kemudian gimana caranya nggak cuman dibuang tapi itu jadi ada something kayak ada nilainya lah ya baru gitu buat perusahaan. Sebenarnya itu kita bahasnya di situ. Nah, terus gimana kita nih sebagai perusahaan TIC masuk tuh di situ dari feasibility study-nya, terus kita sebagai konsultasi, pendampingan implementasi sampai monitoring tuh karena ternyata itu merupakan bagian dari rencana aksi nasional. Kalau ternyata waste management itu dipantau oleh pemerintah, di situ kita bisa hadir untuk memberikan monitoring dan evaluasi. Sebenarnya brief circular create value system di proposalku tuh itu, cuman ada poin penambahannya di mana kita karena itu misalkan contohnya karena itu bahasnya terkait lingkungan, kita kerjasama sama environment gitu dari DBS Environment. Gimana karena mereka bisa mensertifikasi dan memberikan konsultasi. Terus abis itu karena kita mau ada aplikasi, jadi kita kerjasama sama DBS Infrastruktur yang emang punya keahlian di bidang itu. Jadi added value itu yang sebenarnya kita tonjolkan. Jadi nggak cuman kita dari produk create circular economy itu menghasilkan produk, tapi kita juga kolaborasi sama teman-teman DBS, teman-teman portofolio lain buat sama-sama bergerak ke arah project-project sustainability gitu. Oke, tadi kan kita ada pembahasan soal presentasi penjurian. Waktu presentasi itu sebenarnya presentasi ada 1 orang, 2 orang atau semuanya presentasi? Sebenarnya ini tergantung strategi masing-masing kelompok. Oke. Coba diceritakan strategi dari masing-masing kelompok ini. Jadi awalnya itu sebenarnya ada backgroundnya. Jadi itu di kalau nggak salah presentasinya itu hari Jumat dan dari hari Rabu sampai Kamis itu aku dinas di luar kota. Ya ampun. Sampai akhirnya aku bilang ke timku, kayaknya hari Jumat baru balik nih gitu kan. Jadi mungkin bisa diwakilkan dulu oleh misalnya salah satu di antara 2 orang itu. Tapi diskusi-diskusi sampai pada akhirnya menemukan keputusan nggak bisa, pokoknya kalau misalnya mau presentasi harus lengkap biar bagus nilainya. Sesimpel itu sebenarnya hasil keputusannya. Jadi mau nggak mau hari Kamis malam itu aku langsung book flight ke Jakarta. Kalau nggak salah aku nyampe Jakarta jam 1 malam atau jam 2 malam gitu. Habis itu langsung beresin presentasi pitching dan akhirnya ya itu baru sempat latihan untuk pitching kalau nggak salah ya detik-detik sebelum mulai pitching. Wow. Karena kita prinsipnya sebagai tim itu emang apapun yang terjadi harus bertiga. Betul. Dan presentasinya ya udah kita bagi-bagi aja agar sebenarnya sih biar kolaborasinya bagus ya. Terlihat kolaboratif ya. Kolaboratif banget nih anak yang nggak ada maksudnya semua orang semua tim gitu ya, anggota tim itu paham dengan apa yang ditulis di proposal. Oke. Kalau di timnya Mas Satrio gimana? Wah, kalau timnya saya sebenarnya ini saya nggak mau spill sih, tapi karena udah cerita ya. Jadi memang kebetulan waktu dari proses setelah pengumuman 5 besar itu kebetulan pas hari Rabu ya pengumumannya. Terus hari Selasa, Rabu sama Kamisnya ada workshop. Di situ memang karena pengumumannya mendadak, jadi ada teman kita yang dinas, udah keburu dinas. Kalau di DBS kami itu kadang-kadang ada dinas yang lebih dari 3 hari segala macam. Jadi Rabu, Kamis, Jumatnya udah keburu-kebuk. Jadi kebetulan memang kami itu cuman berdua waktu itu pas presentasi. Tapi memang walaupun kita hanya berdua, tapi dalam prosesnya dari step workshop kita langsung share apa materi workshop hari ini. Terus kita coba evaluasi apa yang kurang dari materi kita. Dari situ kita coba upgrading paparan kita gimana buat presentasi lebih baik dan pitching di hari Jumat tersebut. Memang sampai dari Jumat itu kita mohon maaf kepada Dewan Juri. Kebetulan kami hanya berdua waktu itu pas hari Jumat itu. Seperti itu. Yang lain sih lengkap semua. Memang kita mohon maaf cuman berdua. Tapi tetap tim itu kerja sama tim tetap ada dong ya.
teamworknya tetap ada dan alhamdulillah ternyata juara 2. Tapi kan tadi ngobrolin soal workshop. Pas workshop tuh kalian dapat workshop apa aja sih? Penasaran? Oh, workshopnya itu mungkin nanti kalau kurang bisa ditambahin ya. Ya, workshopnya itu gimana kita upgrading paparan kita dari segi marketingnya, terus dari segi materinya. Jadi kita nilai secara kelebihan dan kekurangan dari materi yang sudah kita buat. Terus kita coba buat kayak probabilitas gimana kalau tema kita ini disandingkan dengan tema yang lain, seperti itu kekurangan dan kelebihan seperti itu. Terus di situ kita juga coba lihat potensi-potensi klien dari tema kita seperti itu. Kebetulan dan dari tema-tema tersebut kita coba lihat tantangannya sebesar apa dan akhirnya kita tentukan di final pitching itu tema apa yang kita bawa. Memang nggak tahu kalau di saya pribadi sih ada beberapa target atau moonshot yang sedikit berubah seperti itu. Jadi itu memperkaya problem statement kami. Jadi seperti tujuan dan masalah yang kita bawa itu semakin tajam sehingga membuat materinya semakin daging seperti itu. Jadi di workshop yang 3 hari ya? 2 ya. Jadi dibedah satu-satu dari materi-materi 5 besar, betul ya? Betul. Materi 5 besar nanti itu dilihat dari seluruh sisi untuk nanti final pitching. Betul. Kalau dari Mbak Syifa gimana? Sebenarnya tim saya tuh pas workshop itu cuman kita punya prinsip pokoknya workshop walaupun kan pada ke klien terus aku meeting yang nggak bisa diwakilkan, terus kita pokoknya punya prinsip workshop tuh harus minimal ada 1 perwakilan gitu. Jadi kita tuh nggak ketinggalan materinya gitu. Kayak akhirnya kita dari workshop itu kita kumpulin semua materinya, terus kita breakthrough lagi kayak permasalahan kita nih yang belum kegali tuh apa sih gitu. Ide kita tuh yang kayak masih kosong tuh apa gitu. Terus ya udah akhirnya kita selesaikan sama tuh itu kayaknya Hamin, karena kan deadline pengumpulannya tuh kan jam 6 pagi. Jam 6 pagi ya, kayaknya jam 6 itu deh kita baru jam 6 itu 5:59. Iya. Kayaknya kita susah tidur semua nggak sih? Iya, parah. Terus abis itu ya udah akhirnya alhamdulillah kita pitching itu kita bertiga, tapi pas awal tuh kita coba pembagiannya kan kita pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya gitu. Jadi nanti dari Ayu bisa nge-cover dari sisi latar belakang, terus aku dari aspek bisnisnya, terus Mbak Fajar bisa lebih detail terkait action plan sama akuntansinya. Jadi itu benar-benar kita nge-combine, kita lihat ya itu kan tim ya, kita kan harus saling melengkapi gitu. Jadi kayak dari situ sih kita yaudah berdasarkan kita present berdasarkan keahlian masing-masing aja gitu sih. Tapi itu kan dari kalian final pitching sampai pengumuman itu lumayan lama gak sih? Iya lumayan lama sih. Sekitar berapa hari tuh? Iya, enggak seminggu sih. Seminggu. Oke. Nah selama seminggu tuh kalian menyangka gak sih kalian akan menang sejujurnya? Ada rasa pede gak di situ? Mbak Amel kalau bilang menyangka bilang aja. Sebetulnya ini sih, jadi pas final pitching itu jadi kan aku urutan kedua ya, ada kelompok 1. Nah habis itu pas setelah kelompok aku itu melihat nih mulai kelompok lain kok kayaknya presentasinya lebih niat ya secara tampilan gitu kan. Di situ jujur aku udah mulai agak pesimis kayak ya udahlah toh juga aku baru pertama kali di Plus Innovation, jadi tahun depan baru tuh ada KPI naik panggung kan. KPI tahun ini aku awalnya ya udahlah nyoba dulu biar tahu. Nah tapi setelah dari sesi final pitching justru Mas Rido yang kayak bilang ke aku sama Mas Sansan, udah kita pasti menang, itu doa di grupnya aku awalnya balasnya ketawa-tawa aja kan gitu. Nah sampai akhirnya seminggu berlalu pas Hamin 1 dari HUT PTSI, entah kenapa tiba-tiba aku yakin gitu ya, walaupun maksudnya bukan yang kayak aku yakin menang juara 1 kelompok aku, tapi at least kayak pasti minimal 3 besar lah gitu kan. Terus ya udah ternyata alhamdulillah ya. Tapi aku benar-benar nyangka tapi aku benar-benar menyaksikan gimana kagetnya juara 1, juara 2 dan juara 3. Benar-benar wah gitu. Benar-benar wah gitu. Pasti keinget tuh ekspresi karena aku ada di panggung kan waktu itu. Nah, kalau dari Mas Satrio gimana? Kalau dari saya pribadi memang waktu pertama sih dari pas pengumuman 20 plus tema itu saya ngeliat kayaknya awalnya wah ini temanya pada bagus-bagus semua. Kalau saya lihat dari tahun sebelumnya itu temanya lebih niat, terus kayak kayaknya nih produk-produk ini lebih menjanjikan kalau saya ngeliat. Terus pas pengumuman 5 besar saya juga nggak nyangka tuh wah ternyata lolos ya, karena di divisi saya sendiri itu banyak banget yang ngajuin dan temanya tuh bagus-bagus menurut saya. Ya alhamdulillah terpilih menjadi perwakilan
divisi, terus pas di H-1 ya, pas setelah habis 1 ulang tahun SI itu sempat mikir nih kira-kira menang gak ya. Tapi sih dari pas final pitching sih saya masih, karena kami kekurangan kelompok ya waktu itu, saya juga takutnya itu jadi poin pengurangan seperti itu. Tapi ketua tim saya sih itu orangnya optimis banget, kayaknya yakin nih kita, tenang aja, minimal 3 besar. Jadi ya alhamdulillah lah, ternyata pas pengumuman ternyata juara 2. Gak nyangka juga sih bisa naik ke atas panggung pertama kali sih. Wah, keren. Kalau dari tim Mbak Syifa gimana? Jujur tuh karena agak takut ya, karena kan kita ada satu kelompok yang temanya sama gitu, kayak mikir apakah Dewan Juri mungkin gitu kan ada 2 tema dalam satu panggung gitu kan. Cuman ya gimana kan, kita KPI-nya emang naik panggung kan, jadi kayak bisa lah gitu kan. dan di HUT PTS itu yang urutannya adalah jadi juara 3, 2, 1. Nah, urut juara 3 kan timnya Mbak Syifa ya, circular economy. Itu aku udah kayak ya udahlah, mungkin karena temanya sama jadi salah satu aja dipilihnya. Awalnya tuh udah sempat pesimis awalnya. Ternyata dipanggil juara 1. Nggak sih, tuh nggak nyangka banget. Tapi aku jujur ya, maksudnya rekan-rekan ini adalah rekan-rekan yang inspiratif, karena nggak semua orang tuh bisa berani mengemukakan pendapat, karena itu kan pasti kan pendapat masing-masing ya, maksudnya dari riset sampai ke final pitching itu kan kalian berani mengemukakan hal yang mungkin nggak semua orang tuh bisa seperti kalian gitu. Ada nggak sih tips kayak buat teman-teman mungkin yang masih takut-takut untuk ikutan Sinovation? Sebenarnya ada di dalam diri gue tuh tahu gue punya tema ini, gue bisa mengeluarkan tema A, B, C, D, E, tapi masih takut. Nah, dari Mbak Amel sendiri nih, sebagai maksudnya masih baru di SI tapi udah berkarya sampai seperti ini tuh, ada nggak sih tips buat teman-teman? Ya lo harus tetap berani aja tuh, ada nggak tipsnya gimana? Kalau dari aku sih sebenarnya dari aku sendiri, aku tidak memandang diri aku tuh kayak anak baru atau enggak gitu ya. Yang penting ada kesempatan ya udah dicoba dulu aja, hasilnya ya lihat kemudian lah. Kalau misalnya lolos alhamdulillah, kalau enggak juga ya udah, prinsipnya nyoba dulu. Dan sebenarnya menurut aku yang paling penting adalah ketemu partner yang tepat sih untuk diajak diskusi, diajak kerja bareng itu, karena ya emang kolaboratif itu penting banget sih menurut aku. Kalau misalnya kita udah punya ide sebagus apapun gitu ya, tapi kalau eksekusinya itu kurang ya sama aja sih, nggak akan mengubah apa-apa. Jadi menurut aku poin pentingnya adalah ketemu partner yang tepat. Oke, berarti selain berani aja, gas aja, dan juga harus ketemu partner yang tepat, betul ya? Oke, makanya ada unsur K dalam nilai akhlak. Luar biasa. Masuk. Oke. Kalau dari Mas Satrio gimana? Kalau dari saya pribadi mungkin tipsnya percaya diri dulu aja, jangan ragu buat ngeluarin tema atau isi pikiran, karena memang kita itu di undang-undang dasar tuh pemikiran kita itu nggak dibatasin seperti itu. Jadi kita ungkapin aja, kita coba tulis minimal, terus nanti kita coba diskusikan. Kalau saya seperti itu, dimana diskusi ini menurut saya menjadi poin yang penting. Jangan ragu dan jangan takut merasa kalau isi pikiran kita itu buruk atau kurang. Ketika kita mencoba diskusi, terutama sih untuk diskusi ini bisa ke yang pengalaman seperti atasan seperti itu, jangan ragu buat ke diskusi ke section head, AVP. Mereka pasti akan support kita sih, terutama ide-ide, dan mereka kan yang sering ikut rapat, nanti bisa mengetahui gimana sih pikiran atau gimana sih rencana-rencana ke depannya terkait TIC ini seperti itu. Kemudian setelah itu coba tulis aja sih, jangan ragu, dan cari partner yang kira-kira bisa berkomunikasi dengan baik seperti itu. Menurut saya sih menurut saya itu tips yang cukup baik sih. Yang penting pokoknya jangan ragu lah untuk mengeluarkan isi pikiran. Memang awalnya sih waktu saya pertama kali mengeluarkan tema atau isi pikiran tuh kayak, ini kira-kira masuk gak ya sama PTSI, masuk gak ya sama target-target SI. Tapi setelah diskusi sama AVP dan rekan-rekan yang menurut saya komunikasinya bagus, itu menjadi poin plus sih buat kita bisa mengungkapkan pemikiran kita seperti itu. Karena menurut aku juga tuh di SI ini adalah salah satu tempat kerja yang lingkungannya tuh atasannya tuh tidak menutup diri ya. Iya, kita tuh bisa, kita bebas untuk tanya apapun yang menjadi pikiran kita dan mengeluarkan itu di balik kompetisi. Kalau di luar kompetisi kan gak semua orang bisa. Makanya aku tanya nih gimana tipsnya. Karena di SI itu yang kayak gitu, makanya aku happy banget kerja di sini karena punya atasan-atasan yang kita mau tanya apa tuh semua welcome. Betul, setuju. Kalau Mbak Syifa gimana? Soalnya kalau ini prinsip pribadi sih ya, kayak aku tuh lebih baik nyeselnya kalah dibanding misalnya nggak ngapa-ngapain gitu. Kayak
ya udah kalau misalkan kalah kan nothing tulus ya. Kalau misalkan istilahnya idenya diketawain, yang penting punya ide gitu dibanding yang bukannya yang nggak punya ide. Salah gitu ya, melakukan sama sekali. Daripada nggak melakukan sama sekali gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Terus sama jangan ini sih, mungkin jangan merasa kecil atas dirinya sendiri gitu. Kayak misalkan kan ini kan topiknya tuh sustainability gitu ya. Pas awal topik ini muncul rasanya tuh kayak ini sih segmented gitu ya buat anak-anak PMU, sustainability sih ini ranahnya gitu kan. Ya kan ada rame kayak gitu kan. Cuman tuh kayak jangan merasa kecil dulu gitu, kayak ya udah aku anak bisnis tapi kayaknya bisa deh, atau misalkan temen aku ada anak IU, ada anak akuntansi atau ada anak teknik arsitektur, bisa sih kayaknya gitu ya. Jadi ya cobain aja, dibanding nanti kita ngelihat di panggung teman-teman kita maju terus kita malah rasanya tuh nyesel kayak kayaknya kita bisa lebih baik daripada mereka. Dibanding kita muncul ada perasaan itu, lebih baik go ahead gitu, karena nanti tulus. Betul, karena kalau kita sendiri yang nggak merasa diri kita tuh mampu, siapa lagi ya? Betul kan ya? Oke. Sepertinya waktu sudah panjang, gak kerasa nih obrolan. Cuma aku udah punya pertanyaan terakhir. Menurut teman-teman gimana sih bisnis TIC ke depan? Gimana juga Surveyor Indonesia ke depan menurut teman-teman semua? Dimulai dari Mbak Amel dulu coba. Ya jadi memang untuk menjawab tantangan ke depan, isu sustainability emang lagi in banget sebenarnya kan. Dan itu mungkin tidak hanya segmented hanya untuk divisi aku misal, tapi kan sebenarnya dia general ya, sampai ke bagian tata kelola perusahaan pun diurusin gitu. Nah sebetulnya industri TIC sendiri, nah Surveyor Indonesia tuh bisa banget punya potensi pengembangan bisnis terkait dengan sustainability. Dan salah satu cara pendekatan yang paling bisa dilakukan sih menurut aku adalah kita bisa mulai jadi kayak knowledge partnernya dari klien-klien. Kayak kemarin ada event Indonesia Sustainability Forum. Nah dia itu kan ngegandeng McKinsey ya sebagai knowledge partnernya. Nah kita bisa mulai dari hal itu dulu gitu, untuk sebenarnya mengetahui lebih lanjut gimana sih kondisi pasar di bidang sustainability itu sendiri seperti apa. Nah dari situ kan pasti udah mulai banyak dapat insight, terus juga dapat mungkin potensi klien gitu ya. Nah dari situ kemudian bisa dipetakan kebutuhannya, karena kan sustainability itu sebenarnya luas ya. Ada tentang perencanaan organisasi, perencanaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sampai yang hal-hal remeh kayak penggunaan bahan bakar tuh sebenarnya juga jadi ranahnya sustainability gitu. Jadi ketika kita sudah tadi ya dapat insight, terus juga dapat potensi klien, nah itu kita bisa bergerak lebih lanjut untuk mengadakan konsultasi misalnya, atau lebih lanjut mengadakan yang tadi ya testing, inspeksi, certification, kayak gitu sih. Jadi memang mengembangkan pasar aja sebetulnya. Dan aku merasa memang apa yang sudah dilakukan selama ini di SI gitu ya, baik itu dari divisi aku maupun dari DBS lain, itu sebenarnya udah inline banget sama peta jalannya sustainability kayak gitu. Oke, kalau dari Mas Satria gimana? Maaf nih agak Oke, mungkin kalau dari saya pribadi, dari kacamata saya sendiri, memang bisnis TIC ini menurut saya kedepannya akan terus meningkat. Kita lihat dari era yang semakin maju, teknologi semakin pesat, itu independensi terhadap inspection itu pasti akan terus meningkat seperti itu, terutama dalam bisnis seperti itu. Kemudian menurut kacamata saya juga hal yang perlu ditingkatkan ini sepertinya dari layanan dan teknologi, karena semakin maju teknologi, kita juga sebagai yang berkecimpung di TIC harus mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Dan terutama saya juga melihat dari DBS saya sendiri, saya melihat tuh banyak banget perusahaan-perusahaan energi itu yang sedang mau catch up, berubah ke renewable energy. Di situ kita bisa menangkap peluang dari peningkatan SDM-nya, dari segi teknologinya, di mana mungkin salah satunya di pekerjaan saya sendiri itu pemerintah itu terus meningkatkan campuran biodiesel ke depannya. Jadi di situ kalau misalkan kita bisa menangkap pasar itu, pasti SI akan mendapatkan revenue yang tinggi. Revenue yang tinggi pasti karyawannya juga akan senang kan. Nah kalau saya sih dari saya pribadi memang kita harus melihat peluang-peluang tersebut sih, karena memang eranya ke renewable energy, sustainability. Jadi kita harus menangkap pasar tersebut dengan meningkatkan layanan dan teknologi kita seperti itu. Oke. Dari Mbak Syifa. Aku mungkin dari aspek human capital ya. Gitu. Gak ngerti kalau bisnis ya kan soalnya. Kalau misalkan dari aspek human capital tuh gimana
perusahaan ataupun kita sebagai karyawan tuh mulai ngelihat bisnis tuh bukan cuma sekedar bisnis gitu, kayak mau nggak mau bisnis berubah tuh kitanya juga emang harus berubah gitu. Dari aspek perusahaan mungkin nggak melulu tentang by talent gitu, tapi ada juga build, dimana build itu kan dari sisi kita ya karyawan, gimana punya learning agility yang baik gitu. Nggak perlu maksudnya jangan melulu belajar tentang apa yang saat ini dilakukan gitu, tapi gimana kita ngelihat tren bisnis, ya udah kita kejar bisnisnya, bukan cuman stay di sini gitu. Karena balik lagi sustainability tuh aspeknya kan ada, kalau misalkan di trilogi transformation gitu ya, aspek pertama itu people gitu, gimana akhirnya orang sebagai fondasi dasar dalam transformasi perusahaan tuh mau nggak mau kita sebagai karyawan tuh emang harus belajar sih kayak gitu. Oke, berarti memang sebagai karyawan pun, maksudnya kita juga sebagai kayak aku nih yang mungkin dari divisi support juga harus tetap belajar. Jadi itu bukan tugasnya teman-teman dari divisi bisnis aja, karena kita harus saling kolaborasi ya. Betul. Oke, teman-teman, terima kasih atas sharing-sharingnya pada hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk semuanya. Dan untuk Citizen, demikian kita sudah sampai di penghujung sharing-sharing dengan teman-teman pemenang Sinovation. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah. Bye.